Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai kualitatif prediktor model regresi. Perkenalkan, saya Valina Zaskia Kamil sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Tria Khairun, Rameza Elia, Alexandra, Dewi Astuti, dan Rasya Fadila. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materinya. Untuk pemateri pertama, yaitu Dewi Astuti. Kepada Dewi, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Analisis regresi yang telah dipelajari menggunakan data kuantitatif tetapi dalam melakukan analisis seringkali membutuhkan data yang bersifat kualitatif. Contohnya, satu, pengaruh jenis kelamin terhadap pendapatan. Dua, pengaruh kualitas produk terhadap penjualan. Tiga, pengaruh harga produk terhadap kepuasan konsumen. Empat, pengaruh pendidikan petani terhadap motivasi dalam bertani. Contohnya satu dan dua variabel bebas kualitatif dan variabel terikat kuantitatif. Contoh tiga, variabel bebas kuantitatif dan variabel terikat kualitatif. Contoh empat, yaitu variabel bebas kualitatif dan variabel terikat kualitatif. Analisis regresi dummy. Data kualitatif berbentuk data kategori, sehingga belum dapat dilakukan analisis regresi secara langsung. Perlu menggunakan variabel dummy. Variabel dummy merupakan variabel yang dipakai untuk variabel yang bersifat kualitatif menjadi kuantitatif. Variabel dummy atau biasa disebut variabel boneka, binary, kategori, atau dikotom yang merupakan variabel buatan dapat mengasumsikan data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memiliki kode 0 atau 1. Contohnya gender, laki-laki kodenya itu 0 dan perempuan itu 1. Status kerja, kalau tetap itu kodenya 1 dan kontrak itu kodenya 0. Pembuatan variabel dummy pada regresi. Misalnya kita akan menganalisis kepuasan konsumen yang mana akan ada kemungkinan data sebagai berikut. Satu, konsumen puas. Dua, konsumen tidak puas. Apabila dibuat dummy akan menjadi satu, konsumen puas, kodenya 1. Dua, konsumen tidak puas, kodenya 0 atau sebaliknya. Baik, terima kasih Dewi atas penyampaian materinya. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Alexandra. Kepada Alexandra, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kedua yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Model regresi satu variabel kualitatif dengan dua kategori. Contoh pemodelan regresi sederhana dengan variabel dummy, misalnya penelitian mengenai gaji dosen tahunan dengan lama mengajar. Modelnya yaitu YI sama dengan A0 ditambah A1 dikali DI ditambah beta dikali XI ditambah U, di mana Y sama dengan gaji tahunan dosen, X sama dengan tahun pengalaman mengajar, DI sama dengan keterangannya, 1 jika laki-laki, 0 jika perempuan. Dari model tersebut dapat ditunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel Y dari dosen perempuan E dikali YI XI DI sama dengan 0, sama dengan A0 ditambah beta X dikali XI. Nilai rata-rata variabel Y dari dosen laki-laki YI XI DI sama dengan 1, sama dengan A0 ditambah A1 ditambah beta dikali X1. Berikut gambar kurva regresi antara gaji dosen tahunan dan lama mengajar. Dapat dilihat pada gambar di layar. Catatan dari gambar tersebut dan materi tadi, dummy yang bernilai 0 disebut dengan kategori pembanding atau dasar. Regresi atas satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif dengan 3 kategori.
Model YI sama dengan A0 ditambah A1 dikali D1I ditambah A2 dikali D2I ditambah beta XI ditambah U, di mana Y sama dengan gaji tahunan dosen, X sama dengan tahun pengalaman mengajar, D1I sama dengan 1 jika pendidikan S2, 0 jika lainnya. D2I sama dengan 1 jika pendidikan S3, 0 jika lainnya. Dari model tersebut dapat ditunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel Y dari dosen berpendidikan S1 yaitu Y1 XI D1I sama dengan 0, D2I sama dengan 0, maka A0 ditambah beta dikali XI. Nilai rata-rata variabel Y dari dosen berpendidikan S2 atau EYI di XI D1I sama dengan 1, di mana D2I sama dengan 0, yaitu A0 ditambah A1 ditambah beta dikali XI. Nilai rata-rata variabel Y dari dosen berpendidikan S3 atau EYI XI D1I sama dengan 0, di mana D2I sama dengan 1, sama dengan A0 ditambah A2 ditambah beta dikali XI. Regresi atas satu variabel kuantitatif dan dua variabel kualitatif. Modelnya yaitu YI sama dengan A0 ditambah A1 dikali D1I ditambah A2 dikali D2I ditambah A3 dikali D3I ditambah beta dikali XI ditambah U, di mana Y sama dengan gaji tahunan dosen, X sama dengan tahun pengalaman mengajar, D1I sama dengan 1 jika berpendidikan S2, 0 jika lainnya. D2I sama dengan 1 jika berpendidikan S3, 0 jika lainnya. D3I sama dengan 1 jika dosen laki-laki, 0 jika dosen perempuan. Dari model tersebut dapat ditunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel Y dari dosen laki-laki berpendidikan S3 EYI D1I sama dengan 0, D2I sama dengan 1, D3I sama dengan 1, sama dengan A0 ditambah A3 ditambah A3 ditambah beta dikali XI. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Alexandra atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rasya. Kepada Rasya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Dikutip dari Draper and Smith tahun 1998, menjelaskan bahwa analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi yang memiliki beberapa variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus titik plus beta K XK plus error atau E. Baik, selanjutnya, misal dalam suatu metode penelitian bertujuan untuk membuat model yang menunjukkan hubungan antara penghasilan karyawan atau Y dengan masa kerja atau XI, serta jenis kelamin atau X2, dan tingkat pendidikan atau X3. Model persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada bagian kanan di slide PPT ini. Y topi sama dengan beta topi 0 ditambah beta topi 1 X1 ditambah beta topi 2 ditambah X2 ditambah beta topi 3 dan X3. Dan kalau dia dibuat dalam bentuk matriks, ada di bawah sebagai hasilnya. Jenis kelamin dan tingkat pendidikan merupakan data kualitatif, sehingga diperlukan variabel pengganti menggunakan variabel dummy. Sehingga bentuk persamaan regresi dummy-nya adalah sebagai berikut, yang sudah saya jelaskan tadi, yang ada di sebelah kanan slide PPT.
Oke, misal untuk data dengan n sampel, maka model persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut. Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1, X11 ditambah beta 2, X12 ditambah beta K, X1K ditambah error 1. Dan begitu juga seterusnya. Sehingga, atau dalam rumus bentuk idealnya itu, YN sama dengan beta 0 ditambah beta 1, XN1 ditambah beta 2, XN2 ditambah seterusnya, dan beta K, XNK plus error N. Jika dituliskan dalam bentuk matriks, maka sistem persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada bagian bawah PPT. Maka bentuk matriksnya dalam bentuk umum sama dengan Y sama dengan X beta ditambah E atau error. Baik, terima kasih Rasya atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita memasuki contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama akan disampaikan oleh Tria. Kepada Tria dipersilahkan. Baik, untuk contoh soal tentang model regresi kualitatif, itu ada soal PT Madujaya adalah sebuah perusahaan manufaktur yang baru saja mengadakan program pelatihan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Perusahaan ingin mengetahui pengaruh jumlah jam pelatihan dan jenis pelatihan yang diberikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Jenis pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan A dengan menggunakan metode konvensional dan pelatihan B menggunakan metode berbasis teknologi. Perusahaan mengambil 10 karyawan secara acak dan mencatat data mereka setelah pelatihan sebagai berikut. Jika kita lihat dari tabel, ini terdapat dua variabel di mana variabel X1 yaitu jam pelatihan ini merupakan variabel kuantitatif, sedangkan variabel X2 jenis pelatihan ini merupakan variabel kualitatif. Jadi, pada data ini kita akan mencari model regresi dengan satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif dengan dua kategori. Kita akan menentukan yang pertama yaitu tentukan model regresi berganda yang digunakan untuk memprediksi produktivitas karyawan. Yang kedua itu lakukan uji T untuk koefisien B1 yaitu jam pelatihan dan beta 2 yaitu jenis pelatihan pada alfa yaitu 5%. Yang ketiga itu berikan interpretasi apakah jam pelatihan berpengaruh terhadap signifikan terhadap produktivitas, dan yang B apakah jenis pelatihan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan bantuan dari aplikasi perangkat lunak yaitu Excel. Baik, untuk yang pertama kita akan menentukan model regresi berganda yang digunakan untuk memprediksi produktivitas karyawan. Kita telah memindahkan atau mengcopy paste data ke dalam Microsoft Excel. Kita akan mencari, ini kita telah copy paste, kita akan mencari persamaan regresi linear berganda. Kenapa dia dikatakan linear berganda? Karena terdapat dua variabel X, yaitu X1 dan X2. Jika hanya terdapat satu variabel X, maka dia dikatakan regresi linear sederhana. Sebelumnya kita telah mengetahui bahwa jam pelatihan yaitu variabel X1 ini merupakan variabel kuantitatif, sedangkan jenis pelatihan X2 itu merupakan variabel kualitatif. Untuk mencari suatu persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, kita harus mengubah variabel kualitatif ini ke dalam bentuk variabel kuantitatif. Dengan cara kita akan menggunakan variabel dummy atau variabel boneka, di mana variabel dummy ini kita akan misalkan dua variabel itu ke dalam nilai 0 dan nilai 1, di mana pada soal ini kita misalkan A itu sama dengan nilai 0 dan B adalah nilai 1. Setelah itu kita akan copy paste saja ke dalam tabel penyelesaian, di mana nilai dari variabel X2 ini telah kita ganti, di mana A itu adalah 0 dan B adalah 1. Untuk mencari persamaan model regresinya, kita akan mencari beberapa variabel. Yang pertama adalah variabel X1 kuadrat, di mana X1 kuadrat pada N1 itu adalah 5 dipangkatkan 2, yaitu 25. Untuk mendapatkan nilai ke bawah, kita tinggal tarik saja ke bawah. Selanjutnya yaitu kita mencari X2 kuadrat, di mana X2 di sini adalah 0
dan 0 dipangkatkan 2 adalah 0. Untuk mencari nilai ke bawah itu adalah kita tinggal tarik saja ke bawah. Misalnya kita mencari nilai Y kuadrat, di mana Y pada N1 itu sama dengan 50, 50 dipangkatkan 2, itu sama dengan 2500. Untuk mendapatkan nilai lainnya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Misalnya kita mencari X1 dikali Y, pada N1, X1 di sini adalah 5 dikali dengan Y adalah 50. Kalau kita enter, dapatlah nilai 250 untuk N1, lalu untuk mencari nilai lainnya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Selanjutnya kita menentukan X2 dikali dengan Y, di mana X2 di sini adalah 0 dikali dengan Y adalah 50. Kita enter, hasil adalah 0. Untuk mendapatkan nilai N lainnya, itu kita tinggal tarik saja ke bawah. Yang terakhir adalah kita mencari nilai X1 dikali X2, di mana X1 di sini adalah 5 dan X2 di sini adalah 0. Lalu kita enter saja, kita mendapatkan nilai 0. Untuk mendapatkan nilai lainnya, kita tinggal tarik saja ke bawah. Setelah kita mendapatkan semua nilai-nilai variabel dari N1 sampai N10, jangan lupa kita akan menjumlahkan atau mencari nilai sigma total dari masing-masing variabel. Untuk mendapatkan nilai total, kita menggunakan operasi sum, yaitu sama dengan sum. Pada X1 itu kita buat sum sama dengan kita tinggal drag saja nilai dari N1 sampai N10, lalu kita enter. Didapat nilai sigma total dari X1 adalah 70. Untuk mendapatkan nilai sigma total dari variabel-variabel lainnya, kita tinggal tarik saja ke samping. Setelah kita menyelesaikan tabel penyelesaian, telah diketahui bahwa N pada soal kita adalah 10, sigma X1 itu adalah 70, sigma X2 itu adalah 500, sigma X2 itu adalah 5, sigma X1 kuadrat itu adalah 582, sigma X1 kuadrat itu adalah 520, sigma X2 kuadrat di sini adalah 5, sigma Y itu sama dengan 582, sigma X1Y itu sama dengan 4168, terus sigma X2 kali Y itu adalah 317, dan terakhir adalah sigma X1 kali X1 itu adalah 40. Jadi di sini langkah awal untuk mencari persamaan nilai regresi itu kita menentukan masing-masing variabel dengan huruf besar. Selanjutnya kita akan menentukan masing-masing variabel dengan huruf kecil. Jadi dengan rumus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita menentukan sigma X1 kuadrat dengan variabel huruf kecil. Itu rumusnya adalah sigma X besar 1 kuadrat dikurangi dengan sigma X besar 1 dipangkatkan 2 dibagi N. Oke, di sini telah kita dapatkan nilai-nilai dan variabel penyelesaian. Jadi adalah sigma X1 kecil kuadrat ini adalah sigma X1 kuadrat besar. Itu adalah 520 dikurang dengan sigma X1 dikuadratkan itu adalah 70 dikuadratkan dibagi dengan N. N di sini adalah 10. Dan kita jangan lupa untuk mengunci dengan kurung siku yang lengkap agar nilai dapat muncul dengan benar. Kita enter, kita mendapatkan nilai sigma X1 kuadrat itu sama dengan 30. Untuk mencari sigma X2 kecil kuadrat itu adalah sigma X2 kuadrat dikurangi dengan sigma X2 pangkat 2 dibagi dengan N. Di sini adalah sigma X2 kuadrat itu adalah 5 dikurangi dengan sigma X besar 2 dikuadratin adalah 5 dikuadratkan dibagi dengan N 10. Kita enter, dapatlah hasil adalah 2,5. Untuk sigma Y kuadrat kecil itu dengan rumus adalah sigma Y besar kuadrat. Kita dapatkan adalah 34.248 dikurangi dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y adalah 582 dipangkatkan 2 dibagi dengan N. N ini adalah 10. Lalu kita enter, mendapatkan nilai 375,6. Untuk mencari nilai sigma X1 kali Y itu kita menggunakan rumus yaitu
sigma X besar 1 Y besar itu sama dengan 4168 dikurangi dengan sigma X1. X1 adalah 70 dikali dengan sigma Y besar itu adalah 582 dibagi dengan N di sini adalah 10. Lalu kita enter, mendapatkan nilai 94. Selanjutnya kita menentukan sigma X2 kecil Y kecil dengan rumus yaitu sigma X2 Y besar itu adalah 317 dikurangi dengan sigma X2. Sigma X2 adalah 5 dikali dengan sigma Y 582 dibagi dengan N 10. Lalu kita enter, mendapatkan nilai 26. Yang terakhir kita mencari nilai dari sigma X1 X2 kecil dengan rumus yaitu sigma X1 X2 besar itu adalah 40 dikurangi dengan sigma X1 itu adalah 70 dikali dengan sigma X2 itu adalah 5 lalu dibagi dengan N adalah 10. Lalu kita enter, mendapatkan hasil 5. Oke, di sini kita telah mendapatkan nilai variabel yang dengan huruf kecilnya. Karena kita akan mencari persamaan regresi, yaitu kita akan mencari B1, B2, dan juga A. Di sini terdapat rumus, di mana rumus B1 itu sama dengan sigma X2 kuadrat dikali sigma X1 kali Y. Ini kita menggunakan rumus dengan variabel yang terkecil, bukan yang terbesar. Oke, di sini kita menentukan yang pertama adalah B1-nya. Model regresi B1-nya itu adalah sigma X2 kuadrat. Sigma X2 kuadrat adalah 2,5 dikali dengan sigma X1Y. X1Y itu adalah 94 dikurangi dengan sigma X1 kali X2 2,5. Sigma X1 kali X2 itu adalah 5 dikali dengan sigma X2Y 30 dibagi dengan sigma X1 kuadrat itu adalah 30 dikali dengan sigma X2 kuadrat itu adalah 2,5 dikurangi dengan sigma X1 X2 dikuadratkan, di mana sigma X1 X2 di sini adalah 5 dipangkatkan 2. Lalu kita enter. Didapatkan hasil B1 adalah 2,1. Untuk mencari B2 itu sama saja dengan rumus yaitu sigma X1 kuadrat itu sama dengan 30 dikali dengan sigma X2Y. Itu 26 dikurangi dengan sigma X1 X2. Itu adalah 5 dikali dengan sigma X1Y. Itu adalah 94 dibagi dengan sigma X1 kuadrat. Sigma X1 kuadrat itu adalah 30 dikali dengan sigma X2 kuadrat, yaitu 2,5 dikurangi dengan sigma X1 X2 dikuadratkan, di mana sigma X1 X2 adalah 5 dipangkatkan 2. Lalu kita enter, didapatkan hasil B2 adalah 6,2. Untuk mencari nilai A, di sini kita menggunakan rumus yaitu sigma Y. Sigma Y adalah sigma Y di sini adalah 582 dikurangi dengan B1. B1 yang telah kita cari dan kita dapatkan adalah 2,1 dikali dengan sigma X1. Ini adalah sigma X1 besar. Sigma X1 besar itu adalah 70 lalu dikurangi dengan B2. B2 yang telah kita cari adalah 6,2 dikali dengan sigma X2 besar. Di sini adalah 5 dibagi dengan N. N adalah 10. Lalu kita enter, didapatkan hasil A adalah 40,4. Jadi, model regresi jika kita cari secara manual, itu telah kita mendapatkan nilai B1 sama dengan 2,1, B2 sama dengan 6,2, dan A adalah 40,4. Jadi model regresinya adalah Y sama dengan A. Y sama dengan A-nya adalah 40,4 ditambah dengan B1 X1. B1 adalah 2,1 dikali X1. Lalu ditambah dengan B2 X2. B2 X2 di sini B2 adalah 6,2 dikali dengan X2. Jadi model regresinya adalah Y sama dengan 40,4 ditambah 2,1 kali X1 ditambah 6,2 dikali X2.
Oke, selain kita dapat mencari model regresi bergandanya dengan manual, dengan rumus-rumus, lalu kita masukkan rumus-rumus tersebut secara manual, kita juga dapat menggunakan add-ins pada Excel. Jadi, add-ins pada Excel ini, kita masuk pada data, lalu kita pilih data analisis. Pilih data analisis, lalu kita cari yang regresi. Kita pilih OK. Nah, ntar di ini pada input Y-rank kita input nilai Y-nya, kita drag saja nilai Y ini, kita drag saja nilai Y kan, total tidak ikut, lalu input nilai X-rank, karena X-nya ada 2, kita input dua-duanya. Untuk output rank ini kita akan tempel di mana data analis itu, sebenarnya kita akan menempel di sini, oke, lalu kita klik OK saja. Maka ini dia adalah add-ins data regression dengan Excel. Di sini kita akan cocokkan dengan hasil yang kita cari manual. Oke, intercept ini adalah A, dimana A-nya di sini adalah udah sama nih 40,4. Lalu ada variabel X1, variabel X1-nya slope-nya itu adalah 2,1 sama dengan yang kita cari 2,1, dan variabel X2-nya itu adalah 6,2. Jadi model regresi yang telah kita tes secara manual ini sudah benar. Sama regresi itu setelah kita dapatkan, selanjutnya kita akan mencari uji T untuk koefisien beta 1 yaitu jam pelatihan, dan beta 2 yaitu jenis pelatihan pada alpha itu 5%. Kita juga diminta untuk memberikan interpretasi apakah jam pelatihan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dan apakah jenis pelatihan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Oke, kita akan menyelesaikan dengan Excel. Kita buka set baru. Tabel penyelesaian yang telah kita buat tadi itu kita copy paste saja ke dalam set baru. Oke, kita copy paste ini. Nah, lalu kita telah mendapatkan nilai dari B1 itu 2,1, B2-nya itu 6,2, dan A itu adalah 40,4. Di mana N-nya itu adalah 10 dan K-nya ini 2. K adalah jumlah dari variabel X. Karena variabel X-nya ada 2, maka K-nya itu adalah 2. Jadi ini adalah kesamaan regresinya. Oke. Untuk menguji T, berarti di sini kita akan membuat hipotesis. Karena variabel X-nya ada 2, kita akan membuat hipotesis juga ada 2. Hipotesis X1-nya di sini adalah H0 itu adalah X1 jam pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap Y produktivitas. H1-nya itu X1 jam pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Y produktivitas. Pada hipotesis X2, H0 adalah X2 jenis pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap Y produktivitas, dan H1 X2 jenis pelatihan berpengaruh signifikan terhadap Y produktivitas. Oke, setelah kita melakukan hipotesis, di sini kita akan lanjut pada mencari statistik uji, di mana kita akan mencari nilai dari SSE atau sum square error ratio 2. Dengan rumus SSE adalah sigma YI dikurangi Y topi I dikuadratkan. Untuk mencari nilai dari sigma YI dikurangi Y topi I dikuadratkan, kita akan membuat tabel baru di sini, di mana YI-nya adalah nilai dari Y. Dan juga kita akan mencari Y topi I. Y topi I ini adalah kita dapat dari persamaan regresi yang telah kita dapatkan. Y topi I itu sama dengan 40,4 ditambah 2,1 X1 tambah 6,2 X2. Di mana kita akan mensubstitusikan nilai dari contoh dari N1-nya di sini adalah 40,4. 40,4 ditambah dengan 2,1 dikali X1, di mana X1-nya di sini adalah 5, lalu ditambah dengan 6,2 dikali X2. X2-nya di sini adalah 2 pada N1. Lalu kita enter, didapat nilai 50,9. Untuk mendapatkan nilai lainnya kita drag saja ke bawah. Selanjutnya kita mencari nilai dari YI dikurangi Y topi I. Di mana pada N1 di sini YI-nya adalah 50 dikurangi dengan Y topinya adalah 50,9. Lalu kita enter, didapat negatif 0,9. Untuk mendapatkan nilai lainnya kita drag saja ke bawah. Oke, selanjutnya kita akan menguadratkan YI dikurangi Y topi I. Di mana pada N1 itu YI dikurangi Y topi I adalah negatif 0,9, itu kita kuadratkan. Kita enter, hasilnya adalah 0,81. Selanjutnya kita drag saja ke bawah untuk mendapatkan nilai lainnya. Oke. Di sini kita menentukan nilai sigma YI dikurangi Y topi I dikuadratkan. Oke, kita akan hitung SSE-nya itu dengan formula sum. Kita drag saja nilai dari ini ke bawah. Lalu kita enter, didapat nilai dari SSE-nya adalah 17. Setelah kita mendapatkan nilai dari SSE, kita lalu lanjut menghitung T hitungnya. Di mana rumus T hitungnya adalah BI dibagi dengan SBI.
Oke, untuk BI-nya ini kita nanti akan menggunakan B1 dan B2 masing-masing ya. Untuk SBI-nya ini ada 2 juga. Jadi untuk rumus SB1 dan SB2 ini adalah rumusnya. Dimana untuk rumus SB1 dan SB2 ini ternyata kita membutuhkan nilai MSE, terus kita juga membutuhkan nilai 1 kurangi korelasi, dan juga membutuhkan nilai dari sigma X1 I dikurangi X bar 1 kuadrat. Begitu juga dengan SB2. Oke, di sini yang pertama kita akan menghitung nilai MSE, di mana rumus MSE adalah SEE dibagi dengan N kurang K tambah 1. Oke, di sini MSE SEE 17 dibagi dengan N. N di sini kita dapatkan itu ada 10 kan N kita, lalu dikurangi dengan K. K di sini adalah 2 ditambah dengan 1. Lalu kita enter, didapat hasil MSE adalah 2,4285. Setelah kita mendapatkan MSE, kita akan mencari nilai korelasi. Oke, nilai korelasi di sini kita langsung aja menggunakan korelasi person dengan formula di Excel. Jadi sama dengan person, untuk array 1 dan array 2 ini adalah kita masukkan nilai dari X1, kita drag saja ke bawah, dan X2-nya kita drag saja ke bawah. Lalu kita enter, dapatlah nilai korelasinya adalah 0,5773. Kita membutuhkan nilai korelasi dikuadratkan, lalu langkahnya itu tinggal dari nilai korelasi ini 0,577, ini kita pangkatkan 2, lalu kita enter. Dapatlah nilai korelasi kuadrat itu adalah 0,33. Ternyata kita membutuhkan nilai korelasi 1 dikurangi korelasi. Tinggal kita kurangi 1 saja. Dimana jadinya adalah 1 dikurangi dari korelasi yang telah dikuadratkan itu 0,333. Lalu kita enter. Dapatlah nilai dari 1 kurangi korelasi kuadrat itu sama dengan 0,66667. Oke, kita telah mendapatkan nilai MSE, telah mendapatkan nilai 1 kurangi korelasi. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari sigma X1I dikurangi sigma kuadrat 1 dikuadratkan, dan juga mencari nilai sigma X2I dikurangi sigma X2I dikurangi dengan X bar rata-rata dari X2 dikuadratkan. Sebelum itu kita akan mencari nilai X bar I terlebih dahulu dan juga X bar 2 terlebih dahulu. Jadi, nilai dari rataan atau X bar X1-nya ini tinggal kita buat dengan formula average. Kita drag nilai X1-nya lalu kita enterkan. Dapatlah nilai rataan dari X1 atau X bar 1 itu adalah 7. Sedangkan rataan dari X2 atau X bar X2 itu kita juga menggunakan nilai formula average, dan kita drag nilai X2-nya, lalu kita enter, dapatlah nilai dari rataan atau X bar 2 itu adalah 0,5. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah kolom baru lagi untuk mencari sigma X2I dan juga sigma X1I dikurangi X bar 1 dikuadratkan, dikurangi begitu juga dengan X bar 2 dikuadratkan. Kita cari terlebih dahulu dengan variabel yaitu X1I dikurangi X bar 1. Jadi di sini X1I itu adalah 5 dikurangi dengan X bar I yang telah kita dapatkan adalah 7. Jadi 5 dikurangi 7. Itu dapatlah negatif 2. Untuk mendapatkan nilai lainnya kita drag saja ke bawah. Lanjut untuk kita mencari nilai dari sigma X1I dikurangi X bar 1I itu dikuadratkan. Tinggal kita kuadratkan saja. Nilai dari X bar X1I dikurangi X bar 1 itu min 2 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 4. Untuk mendapatkan nilainya kita drag saja ke bawah. Kita telah mendapatkan nilai dari variabel X1I dikurangi X bar 1 dikuadratkan. Lalu kita akan mencari sigmanya. Sigma adalah jumlahnya. Dengan cara formula sum. Sum, drag nilai dari ini, kita drag kan. Lalu kita enter, dapatlah nilai dari sigmanya adalah 30. Begitu juga dengan sigma X2I dikurangi X bar 2 dikuadratkan. Kita buat kolom baru di mana membuat variabel X2I dikurangi X bar 2. Ini kita dapat dari X2I kita adalah 0. Dikurangi dengan X bar-nya adalah 0,5. Oke, lalu kita enter, dapatlah negatif 0,5. Untuk mendapatkan nilai lainnya, kita drag saja ke bawah. Lalu kita kuadratkan nilai dari ini, itu jadinya adalah negatif 0,5, itu kita pangkatkan 2, kita enter, dapatlah 0,25. Untuk mendapatkan nilai lainnya, kita drag saja ke bawah. Oke. Untuk mendapatkan sigma itu ada jumlah, jadi kita jumlahkan saja variabel X2I dikurangi X bar 2 dikuadratkan. Dengan formula sum kita drag saja ini ke bawah, lalu kita enter. Didapatlah hasilnya 2,5. Setelah kita mendapatkan nilai MSE, terus korelasi juga kita dapat, terus nilai dari sigma XI dikurangi X bar I juga kita telah mendapatkan. Kita akan menghitung SBI-nya, SBI1 dan SB2-nya. Pertama kita menghitung nilai dari SB1. SB1 di sini dengan rumus yaitu akar dari MSE dibagi dengan 1 dikurangi dengan 1 kurangi korelasi dikali dengan sigma X1I dikurangi X bar 1 kuadrat. Jadi nilai dari X1I karena dia adalah akar, kita menggunakan formula di Excel itu kita menggunakan SQRT.
Jadi SKRT dari MSE. MSE-nya adalah 2,42 dibagi dengan 1 dikurangi korelasi kuadrat itu 0,06667 dikali dengan sigma XI. Sigma X1I dikurangi X bar 1 dikuadratkan itu adalah 30. Lalu kita enter, didapatlah hasil dari SB1 adalah 0,348. Lalu kita mencari nilai SB2. Begitu juga SB2 ini sama saja. SKRT akar dari MSE 2,4282 terus dibagi dengan 1 kurangi korelasi kuadrat 0,6667 dikali dengan sigma dari X2I dikurangi X bar 2 kuadrat yaitu 2,5. Lalu kita enter, dapatlah nilai SB2-nya ada 1,207121. Oke. Kita telah mendapatkan nilai SB1 dan SB2. Jadi untuk kita ini termasuk uji T ya. Untuk mencari interpretasi apakah jam pelatihan dan jam pelatihan dan jam pelatihan ini berpengaruh signifikan terhadap produktivitas, itu selanjutnya setelah kita mendapatkan ini T hitung statistik uji, terus kita akan mencari T hitung 1 untuk SB1 untuk variabel XI dan juga mencari T hitung 2-nya. Jadi untuk mencari T hitung ini kita menggunakan rumus BI dibagi dengan SBI. Jadi tadi adalah T hitungnya untuk variabel X1-nya yaitu jadi B1 termasuk B1 ada 2,1 dibagi dengan SB1-nya adalah 0,348. Kita enter, dapatlah T hitung satunya adalah 6,0264. Untuk T hitung 2-nya itu kita T hitung dibagi sama dengan B2. Karena kita mencari T hitung variabel 2 maka kita menggunakan B2 6,2 dibagi dengan SB2-nya yaitu SB2-nya di sini 1,2071. Kita enter, dapatlah T hitung 2-nya ada 5,136. Nah, karena kita akan mencari kriteria uji, kita juga akan menentukan nilai dari T-tabelnya. Nilai T-tabel di sini itu kita gunakan formula di Excel saja dengan pertama ini adalah T-tabel satunya pada variabel X1 dengan formula TINV. Dan kita misalkan ini alpha tadi adalah 5% ya. Alphanya 5% jadi 0,05 titik koma dari ini 10 ada N. Jadi ke kurang 1. N-nya adalah 10 kurang 1. Lalu kita enterkan, dapatlah T-tabel 1 adalah 2,2621. Untuk T-tabel 2-nya sama saja menggunakan formula TINV. Di mana alpha itu adalah 0,02, 0,05, terus K kurang 1, N kurang 1, yaitu 10 kurang 1, kita enter, sama saja berarti hasilnya dari T tabel 1 dan T tabel 2 adalah 2,26215716. Kita telah mendapatkan nilai T hitung dan juga telah mendapatkan nilai dari T tabel. Di sini kita ada yang keempat adalah kriteria uji. Jadi untuk mengujinya itu tolahan 0 jika T hitung itu lebih besar dari T tabel dan juga terimahan 0 jika T hitung itu lebih kecil sama dengan T tabel. Jadi di sini kita langsung buat saja kesimpulan ya, karena nilai dari T hitung di sini adalah ini kesimpulan variabel X1. T hitungnya adalah 6,0264 itu ternyata lebih kecil dari T tabelnya. Karena T tabelnya adalah 2,262. Maaf. Jadi T hitungnya itu lebih besar dari T tabelnya. Oke, ini nilainya. Jadi karena maka H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika dia tolak H0, maka H1 itu diterima. Jam pelatihan itu berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Oke, untuk kesimpulan X2-nya itu di sini adalah T hitungnya karena nilai T hitung dari X2-nya ini adalah 5,136. Itu lebih kecil, lebih besar juga dari T tabelnya yaitu 2,2621. Maka itu adalah tolak H0 juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika tolak H0 berarti terima H1. Jenis pelatihan itu berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Maaf, ini adalah X2 ya. Jenis pelatihan. Jenis pelatihan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Nah, jika kita lihat dari data analisis yang telah kita buat tadi, ternyata nilai dari SB1 di sini sama, yaitu 0,34847. Kita bulatkan ya. Dan juga nilai dari SB2-nya juga sama, yaitu 1,20712. Selain itu juga di sini ada T hitungnya. T hitungnya juga sama. T hitung variabel 1 itu ada 6,02641. Lalu untuk T hitung S2-nya yaitu 5,13618. Oke, jadi semua pertanyaan dari soal itu sudah terjawab.
Terima kasih Tria atas penjelasan contoh soalnya, sangat rinci sekali, sangat bagus. Selanjutnya kita memasuki contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua ini akan disampaikan oleh Rameza. Kepada Rameza dipersilahkan. Baik, di sini ada contoh kasus di mana kita diperintahkan untuk membuat model persamaan regresi dari data nilai PDRB tahun 2005 per provinsi beserta kategori wilayah, yang mana terdapat 3 kategori wilayah, yaitu wilayah 1, yaitu ada wilayah Sumatera, wilayah 2 itu wilayah Jawa, dan wilayah 3 itu wilayah Kalimantan. Pada contoh kasus ini, PDRB itu bertindak sebagai variabel terikat, dan wilayah yang datanya berupa data kualitatif akan bertindak sebagai variabel dummy. Karena terdapat 3 kategori, maka variabel dummy yang digunakan adalah sebanyak 2. Nah, variabel dummy ini dikodekan dengan 1 dan 0. Dan pada wilayah 1, yang termasuk wilayah 1 adalah wilayah Sumatera, maka itu dikodekan dengan 1. Sedangkan yang tidak termasuk kepada wilayah Sumatera itu dikodekan dengan 0. Begitu juga pada wilayah 2, wilayah 2 itu ada wilayah Jawa, maka yang tidak termasuk ke dalam wilayah Jawa itu dikodekan dengan 0. Dan pada wilayah ketiga, wilayah Kalimantan, karena tidak termasuk ke dalam wilayah 1 dan wilayah 2, maka dikodekan dengan 0. Selanjutnya kita akan membuat model persamaannya, yaitu interceptnya yaitu ada intercept beta 0, lalu ada koefisien regresinya yaitu beta 1, dan X1 itu bertindak sebagai wilayah 1, dan X2 nya itu adalah wilayah 2. Nah, untuk menjadikan data ini ke dalam bentuk persamaan regresi, kita membutuhkan beberapa data baru, yaitu dihitung dengan tabel baru. Nah, di sini yang bertindak sebagai Y itu adalah ini data PDRB dalam triliun, yaitu ini adalah kriteriumnya. Lalu yang bertindak sebagai X1 itu wilayah 1, X2 wilayah 2. Nah, kita membutuhkan data X kuadrat, X1 dikuadratkan, lalu X2 dikuadratkan, X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y, yang mana data ini akan dimasukkan dalam persamaan matriks. Kita hitung X1 dikuadratkannya, didapatkan ini datanya, lalu X2 dikuadratkan, didapatkan datanya ini. Selanjutnya X1 dikali X2 didapatkan datanya ini, dan X1 dikali Y itu didapatkan datanya seperti ini, dan begitu juga pada X2 dikali Y datanya didapatkan ini. Selanjutnya kita mentotalkan data-data ini dengan fungsi sum, didapatkan data ini. Dan selanjutnya hasil total data-data ini kita masukkan ke dalam persamaan matriks. Persamaannya adalah ini. Itu ada matriks X transpose X, yang mana ada N sebanyak 10 karena data kita ada sebanyak 10. Lalu ada jumlah dari X1, jumlah X2, jumlah X1, jumlah X1 dikuadratkan, jumlah X1 dikali X2, jumlah X2, jumlah X1 dikali X2, dan jumlah X2 dikuadratkan. Selanjutnya ada matriks X transpose dikali Y, itu ada jumlah dari Y, ada jumlah X1 dikali Y, dan X2 dikali Y. Nah, kita susun ke dalam bentuk matriks. Yang pertama itu ada N kita 10. X1 nya itu tadi ada 3, yang ini. Selanjutnya X2 nya tadi ada 4, X1 nya 3, X2 nya 4, lalu X1 kuadrat itu 3, X1 dikali X2 itu 0, X1 dikali X2 itu juga 0, dan X2 dikuadratkan itu 4. Selanjutnya itu kita inverskan matriks X transpose X ini. Nah, itu kita inverskan dulu dengan fungsi Excel. Nah, didapatkan inverse-nya itu ada 0,3, min 0,3, dan min 0,3, dan seterusnya. Nah, yang ini kita juga masukkan datanya. Itu ada jumlah dari Y. Jumlah dari Y itu ada 1430. Lalu ada X1 dikali Y.
itu ada 127. Dan yang terakhir itu X2 dikali Y ada 1210. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan persamaan akhir dari fungsi regresi ini, kita mengalihkan hasil inverse matriks X transpose X ini dengan matriks X transpose Y. Kita kalikan. Nah, didapatkan hasilnya itu 31, 11,33, 271,5. Nah, 31 ini merupakan interceptnya atau beta nolnya. Lalu 11,33 ini merupakan beta satunya, dan 271,5 ini merupakan beta 2-nya. Oke, baik. Terima kasih Rameza atas penjelasan contoh soalnya. Baik, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa dimengerti oleh kalian semua dan bisa menambah wawasan baru dan informasi yang berguna untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.